Desain ini request dari Stefanus Untung yang ingin membangun rumah yang terang dan lega untuk kumpul keluarga besar. Ayo buat kamu yang belum, subscribe channel desain rumah yang masuk akal dan tepat guna ini ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Probo Indarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia yang selalu mengetengahkan desain yang masuk akal, tepat guna, dan tidak berlebihan tentunya. Kali ini kita hadirkan satu desain rumah di atas lahan 9 dikali 13 meter persegi dengan 4 buah kamar tidur guys. Desain ini kita fokuskan untuk mendesain suatu rumah yang fungsi taman belakangnya maksimal, inner courtnya ya, untuk memberikan cahaya dan udara alami ke ruang-ruang di sekitarnya. Oke, kita mulai di bagian depan ini. Kita ada sebuah carport untuk satu mobil dan mungkin 2 motor ya. Di bagian depan ini kita juga ada sebuah teras masuk ke ruang tamu, kemudian ruang keluarga, ruang makan, dan di sebelah sini ada kamar tidur tamu guys. Kamu juga bisa fungsikan sebagai kamar tidur anak kalau perlu. Ini ada kamar mandi untuk umum dengan wastafel di depannya. Untuk kamar tidur anak ada di sini yang satunya. Kemudian di bagian pojok ini ada sebuah dapur guys. Untuk menuju ke lantai 2 kita melalui ke tangga, dimana di bawahnya sini juga ada area untuk entertainment guys. Kita ke lantai 2 ya. Nah, di lantai 2 setelah kita melalui tangga, maka kita akan disambut oleh sebuah ruang keluarga di sini ya, ruang keluarga atas. Dan di depan ini kita ada satu kamar tidur utama yang cukup besar juga. Di sini ya, punya kamar mandi pribadi, wardrobe-nya, ada dresser di sini ya, dan sebuah tempat tidur king size, artinya yang paling besar, tempat tidur yang ukuran paling besar. Oke, di bagian luar sini ada ruang keluarga atas, dan di sini ada kamar mandi untuk umum yang di atas ya. Kemudian ini ada kamar tidur anak guys, dan sebelah sini kita ada juga tempat untuk cuci jemuran. Oh ya, kalau misalnya kamu perlu untuk punya kamar tidur asisten, kamu bisa mengubah area ini menjadi kamar tidur asisten guys. Jadi kasih kamar di sini dan juga kamar mandi pribadi untuk asistennya, dan bisa juga naikkan lagi untuk ke lantai 3 sebagai area untuk cuci dan jemuran, kira-kira seperti itu. Dan seperti apa desain 3 dimensinya, ayo kita simak berikut ini. Aksen tegas dari garis-garis yang dibentuk oleh kisi-kisi bagian depan jendela lantai 2 memberikan karakter yang kuat pada desain ini. Selain itu, jendela-jendela dibuat dengan bentuk vertikal juga agar senada dengan keseluruhan komposisinya. Sementara pada bagian depan pagarnya dibuat sebagian menjorok untuk memberi tempat tanaman tumbuh. Kemudian, aksen portal sengaja ditambahkan untuk kesan rumah yang terlihat lebih luas. Masuk ke area carport dengan atap dari besi hollow dan polikarbonat, kita lihat area terasnya. Di sini, aksen garis-garis tegas juga dibuat pada dinding yang bisa dibuat dari material semen yang diberi motif garis-garis, atau bisa juga pakai yang biasa dijual di toko batu alam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam guys. Di sini ruang tamu backgroundnya dari dinding lapis travertine. Bahan ini sekarang bisa didapatkan dengan mudah di toko material granit tile. Tapi kamu juga bisa menggantinya dengan wallpaper atau cat warna coklat muda ya.
Dari ruang tamu, kita ke ruang makan di belakangnya yang dibatasi oleh sebuah kabinet bentuk kotak-kotak dari besi dan kayu. Sementara itu, ruang makannya sendiri berbatasan dengan area taman belakang dan juga ruang keluarga. Di sini ruang keluarganya berada di bawah tangga, dimaksimalkan dengan beberapa elemen penyimpanan, lemari-lemari kabinet bawah tangga. Adapun untuk meja makannya, bagian atasnya bisa diberi lampu gantung untuk lebih menegaskan dan aksentuasi hidangan yang sedang disajikan. Bagian belakangnya ada sebuah wastafel dengan kaca yang lebar dan granital untuk countertopnya. Sekarang kita masuk ke kamar mandi yang dominan warna putih yang sangat cozy dan terlihat lapang ini. Kemudian tur kita lanjutkan menuju ke area dapur dengan kabinet dapur pada dua sisi dindingnya. Kabinet ini bisa dipesan custom disesuaikan dengan ruang yang ada. Dari dapur ini kita menuju ke kamar tidur tamu di bagian depan. Di sini terdapat sebuah tempat tidur queen size dengan penataan yang sangat simple dan tentunya cukup untuk membuat keluarga atau kerabat yang datang merasa sangat nyaman. Dan tak lupa saya perlihatkan area inner court atau taman belakang yang meskipun kecil tapi dibuat dengan material yang ditonjolkan berupa dinding bata expose maupun semen expose bagian bawahnya. Kemudian kita beranjak ke kamar tidur anak yang di belakang. Di sini area untuk belajar bisa dipakai sebuah whiteboard yang sangat besar untuk brainstormingnya. Dari ruang keluarga, kita naik melalui tangga ini di mana dindingnya juga bisa dilapisi dengan material travertine seperti ini, atau bisa juga granit tile motif batu alam warna krem ya guys. Begitu sampai di lantai 2, di sini kita lihat sebuah ruangan yang bisa dipakai bersantai, belajar maupun aktivitas hobi lainnya. Untuk sofanya, bagian belakang bisa ditambahkan semacam meja sehingga sofa ini multifungsi sebagai area dan belajar juga. Di sini terserah ya, kita bisa menempatkan televisi ataupun tidak, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Dan ini area void atau lubang antar lantai yang sangat besar sehingga membuat kesan ruangan menjadi semakin luas. Dari ruang keluarga atas, kita menuju ke depan yaitu kamar tidur utama. Sebelum kita lihat tempat tidurnya, kita lihat dulu kamar mandi khusus untuk kamar tidur utama ini ya. Di sini dinding materialnya masih travertine, juga bisa diterapkan untuk area shower, sedangkan area lainnya menggunakan granital motif batu alam. Nah, waktunya kita lihat kamar tidur utamanya dengan aksen pencahayaan yang sangat mewah, ditunjang oleh pemilihan material travertine pada dinding-dindingnya. Tentunya kamu juga bisa menerapkannya pada satu atau dua dinding aja ya, dan opsional bisa juga diganti dengan wallpaper maupun cat.
Adapun di balik tirai ada jendela yang bisa dibuka bila dibutuhkan, guys. Dari ruang keluarga atas, kita bisa mengakses ke area cuci jemur di bagian belakang. Di sini kita bisa menempatkan mesin cuci dan tempat untuk menjemur pakaian. Tentunya, Anda juga bisa membeli gambar kerja desain ini bila membutuhkan ya. Silakan hubungi WhatsApp. Di sini terlihat bentuk atapnya sangat sederhana, yaitu bentuk pelana yang merupakan jenis atap paling simpel dan minim perawatan. Jadi seperti apa tanggapan kamu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih aspek yang menurutmu bagus? Atau mungkin yang bisa diperbaiki dari desain ini, oke? Beberapa petunjuk dalam desain ini. Rumah yang lengkap adalah rumah dengan udara dan cahaya alami yang melimpah, sehingga tidak harus selalu pakai AC. Maksimalkan inner court untuk udara dan cahaya alami. Meskipun kayaknya nggak penting, wastafel sangat berguna buat cuci tangan sebelum makan dan bersiap keluar rumah. Untuk area yang ingin hemat tempat, gunakan pintu geser agar pintu tidak menyita ruangan ya. Semoga desain ini bermanfaat ya, dan buat yang belum silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Probo Hindarto.